Palembang merupakan ibu kota Provinsi Sumatera Selatan yang sebagian besar penduduknya adalah Muslim. Venesia dari timur ini mendapat julukan juga sebagai negeri Darussalam, negeri yang tentram. Terungkap dalam sejarah di Palembang, pernah berdiri kerajaan Sriwijaya, yaitu kerajaan maritim terbesar di Indonesia, yang gaungnya sampai ke mancanegara. Lewat pintu maritim ini, Islam masuk ke Nusantara di zaman keemasan Islam yang diperkirakan abad ke-7 sampai ke-17 Masehi. Peran ulama di kota Palembang membina umat sangat berpengaruh dari masa ke masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Pondok Marogan, sebuah pesantren tahfiz dan alam Kiai Marogan di daerah Talang Betutu, Kota Palembang. Kawasan yang luasnya sekitar 1,5 hektar ini merupakan amanah wakaf yang diberikan kepada kami selaku pengelola, yang dijadikan pusat sentral untuk anak-anak para penghafal Al-Quran, dan mereka juga bersekolah alam di lahan ini. Alhamdulillah lahannya cukup asri, dikelilingi oleh sungai Betutu, dan insya Allah akan menjadi sarana pendidikan yang terbaik untuk anak-anak yatim duafa, yang dimana mereka bisa fokus belajar baik dalam bidang tahfiz Al-Quran maupun mereka menjadi seorang pemimpin dan juga berjiwa entrepreneurship. Pesantren tahfiz dan alam Kiai Marogan ini, alhamdulillah tahun ini di 2020 ini sudah menginjak usia yang kedua, jadi angkatan yang kedua, di mana anak-anaknya sudah ada sekitar 100 orang dari tingkatan usia SMP dan SMA. Dan ini lahannya kami peroleh dari wakaf.
Saat ini di Pondok Pesantren Kiai Marogan Palembang, santri kita kurang lebih ada 100 orang. Untuk santrinya sekitar 40-60 orangnya santriwati. Sengaja memang tidak banyak karena kita memang lagi menyiapkan tempatnya. Jadi alhamdulillah yang daftar tuh banyak, cuman yang kita terima baru bisa 100 orang. Untuk jenjang pendidikan sendiri di sini sudah ada yang dari SD, kemudian SMP dan SMA, tapi yang dominan itu di SMP dan SMA-nya. Jadi kalau mereka itu pendidikannya di sini, kalau yang lebih diutamakan itu adalah Al-Quran, tetapi untuk sekolah formalnya tetap ada, mereka ngambil metode dari sekolah alam. Jadi di sini ada perpaduan konsep pesantren dan juga sekolah alam. Untuk kegiatan ekstrakurikuler selain dari pendidikan formal dan juga pelajaran ilmu Al-Quran yang sangat diutamakan sekali di Pondok Pesantren Marogan adalah ilmu kemasyarakatan. Jadi di sini ada pelatihan muhadoro atau berceramah setiap malaman Ahad. Kemudian selain dari situ mereka juga ada pendidikan entrepreneurship karena kita memang pengen menciptakan santri-santri yang keluar dari Pondok Marogan ini tidak hanya menjadi seorang kiai tapi juga menjadi seorang pengusaha karena memang Rasulullah bersabda dari 10 pintu rezeki 9 diantaranya adalah seorang pedagang. Konsep Edu Wisata Pondok Pesantren Alam Kiai Marogan diperuntukkan untuk santriwan-santriwati dalam membentuk karakter santri yang kreatif dan mandiri sekaligus menciptakan santri-planner yang mencontoh ulama sebagai panutan, yaitu Sang Kiai Marogan, ulama sekaligus pengusaha sukses. Santri Marogan, Santri Marogan, apa kabarnya semua hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, yes, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita senantiasa panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih diberikan nikmat kesempatan, nikmat kesehatan sehingga bisa berkumpul di aula ini yang insya Allah penuh dengan barokahnya. Amin ya rabbal. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita, suri teladan kita, siapa lagi kalau bukan Nabi Muhammad. Baiklah teman-teman, pada hari ini kita akan melaksanakan muhadharah yang pada kesempatan ini marilah kita sama-sama mendengarkan ceramah dari santriwan kebanggaan kita, yakni Saudara Albir. Kepada Albir, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah bil alamin. Assalatu wassalam anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang pertama-tama dan yang utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmat yang sangat banyak seperti nikmat sehat, nikmat iman, nikmat kesempatan, dan nikmat lain. Yang kedua, mari kita panjatkan salawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad. Ya, jadi alhamdulillah pesantren Tahfiz dan Alam Kiai Marogan ini sejak berdiri dari tahun 2010, ya sudah 10 tahun yang lalu. Basic awalnya itu adalah rumah tahfiz, mulai dari Masjid Kiai Marogan Ketapati di Seberang Ulu sampai kemudian saat ini di Talang Betutu. Di Kiai Marogan itu merupakan seorang ulama plus saudagar, tapi hasil akhirnya itu hartanya dia wakafkan. Nah, makanya kemudian kami menggali bagaimana konsep
pengelolaan wakaf. Ya. Nah, ternyata di dalam Islam itu sistem keuangan sudah diatur. Ya, dalam Islam itu ada namanya ziswaf, zakat, infak, sedekah, wakaf, ya, ziswaf. Nah, oleh sebab itu kalau kita belajar dari Kiai Merogan, dia berwakaf itu selain 2 buah masjidnya, ada juga imaroh atau apartemen yang disewakan untuk jamaah haji. Nah, hasil dari penyewaan itu, keuntungannya dia bagikan untuk anak cucu. Ya, ada separuh di Palembang, ada lagi separuhnya di kota suci Mekah. Ya. Nah, begitu juga yang kami jalankan di pesantren Tahfiz dan Alam Kiai Merogan ini. Kami dapat lahan ini wakaf dari Bapak Kiai Agus Muhammad Daud, dan itu merupakan menjalankan wasiat dari kakeknya Kiai Agus Kiai Alidin. Dia cerita bahwa kakeknya itu adalah tukang dayung perahu Kiai Merogan, tadinya anak asuhnya. Nah, jadi dia berwasiat tanah yang ada di Talang Betutu ini, yang lain-lain, misalnya ini di seberang, kita lihat seberang sungai ini merupakan tanah peninggalan dari Kiai Gus Kiai Alidin. Yang di seberang boleh berbagi waris, tapi yang di pulau ini untuk pesantren. Nah, kemudian Pak Daud tadi dia bertemu dengan saya, lalu dia serahkan tanah ini untuk pesantren Kiai Merogan. Nah, karena kami lihat ini lahan ini cukup asri dan begitu nyaman, ya, berapa kali datang para pengunjung itu ya pengen duduk-duduk santai di tepi sungai. Nah, kemudian kita terbuka inspirasinya, lahan yang ada ini ada yang seberang ulu, ya, ulu sungai, ada seberang ilir. Nah, yang bagian ulunya ini untuk asrama para santri, untuk kegiatan pendidikan. Nah, yang seberang ilirnya inilah yang kami kemudian sulap jadi tempat wisata Pondok Merogan. Nah, Pondok Merogan itu kami dapat lagi, ya, gotak-gatik, ya, otak-atik. Merogan itu mancing, restu, dan dogan. Nah, insyaallah sudah berjalan kurang lebih 4 bulan ini. Ramai kalau hari Sabtu Minggu para pengunjung datang ke sini, dan mereka menikmati arena wisata edukasi. Kami menyebutnya wisata edukasi karena ini tidak terlepas dari kegiatan edukasi pendidikan yang ada di pesantren. Ya, misalnya nanti ada kegiatan berperahu, ada kegiatan flying fox, ada kegiatan berenang outbound, ya, ada juga ini greenhouse anggur, ya. Nah, itu para pengunjung nanti akan diajarkan itu, ya, bagaimana istilahnya itu menjadi selain dia wisata berlibur, ya, selfie, foto-foto, juga ada pengalaman yang menyenangkan. Nah, ini dari sini sebetulnya pemasukan dananya itu inilah disebut wakaf produktif. Wakaf produktif itu kita tahan tanahnya, ambil buahnya, ambil yang ada di atas tanah. Lahan ini sudah kita terbitkan sertifikat wakaf, jadi tidak mungkin lagi bisa dijual atau kita lepas, ya kan. Tidak ada lagi kemampuan kita untuk mengotak-atik dari sisi lahan. Cuma kita bisa memanfaatkan lahan di atasnya ini karena kebetulan di sini tempatnya strategis, ya, dekat dengan bandara. Kami bangun cottage, bangun penginapan, sehingga yang mau bermalam di sini boleh kita siapkan. Nanti mereka bayar, misalnya infak, hasilnya untuk pesantren. Mereka datang ke sini liburan, makan-makan, staf, para ustadz, para santri. Nah, mereka berjiwa entrepreneur, dagang, ya. Ini kemudian hasilnya, ya, untuk menopang pesantren. Ya, jadi memang itulah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW adalah wakaf produktif, ya.
Kepada Eduwisata diperkenalkan program-program seperti outbound, memanah, flying fox, rumah baca, dan beternak. Diharapkan dengan adanya Eduwisata akan terciptanya para santri-santri agar lebih kreatif dan edukatif. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi bada'na walhamdulillahina wassalatu wassalam linnabi habibina. Ya Allah ya Rabbana anta maksuduna ridhoka matlubuna dunyana wa ukhrana. Ya Rahmanu ya Rahim. Ya Maliku ya Kudus. Ya Salamu ya Mu'min. Ya Muhaiminu ya Aziz. Ya Jabbar Mutakabbir. Ya Aliku ya Bari. Ya Musawwiru ya Ghaffar. Ya Qahharu ya Wahhab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizur ghafur. Alladzi khalaq. Ois, sambil menikmati ya. Duduk makan dogan. Ya, nikmat ya. Ya, jadi pesantren Tahfiz dan Alam Kiai Marogan ingin meneruskan dan melanjutkan ruh dakwah Kiai Marogan yang dulunya beliau ya hidup di abad 19 hanya meninggalkan 2 buah masjid, dan kita tahu dari sejarah di Palembang bahwa di abad 19 belum dikenal pesantren. Ya, siar agama dan pendidikan agama umat Islam hanya dilakukan di masjid-masjid. Nah, kami kemudian cucunya melanjutkan dengan mendirikan pesantren Kiai Marogan dan ingin melanjutkan ruh dakwah Kiai Marogan. Ya, sebagaimana pesan Kiai Marogan di masa hidupnya, jadilah manusia keramat. Keramat itu dari bahasa Arab karomah, artinya mulia. Ya, kita mesti hidup sukses tapi juga mulia. Nah, begitu juga dengan pesantren ini, kita selaku nazir wakaf, pengelola harta wakaf, ya, hanya mengelola sementara waktu, tapi nanti akan diteruskan, dilanjutkan oleh generasi yang akan datang. Ya, yang penting amanah ini bisa berjalan dengan maksimal dan menghasilkan ya tunas-tunas bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul